Hai guys, kali ini saya mau nyobain HP Redmi Note 8 di tahun 2025. HP ini pertama kali rilis pada tahun 2019, berarti usianya sekarang udah 6 tahun ya. Kalau dulu sih HP ini termasuk yang paling worth it di kelasnya. Di harga segitu hampir nggak ada yang ngalahin. Tapi gimana kalau dipakai sekarang? Apakah masih layak dan masih kuat buat dipakai harian? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita bahas dari desain, performa, sampai fitur-fiturnya di tahun 2025 ini guys. Kita mulai dari desain dan build quality-nya. Di bagian depan ada layar 6,3 inci yang masih menggunakan IPS LCD ya guys, belum AMOLED. Ukuran layarnya memang terasa kecil jika dibandingkan dengan HP zaman sekarang. Apalagi ini masih menggunakan model kamera depan waterdrop ya. Di bagian belakang ada 4 kamera, yaitu kamera utama 48 megapiksel. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel, serta 2 kamera lagi yaitu makro dan depth sensor, yang masing-masing 2 megapiksel. Di samping atasnya ada lampu flash, dan sensor sidik jari di bagian tengah belakang, dengan desain yang bulat sempurna seperti ini guys. Di bagian atas ada lubang mic dan infrared blaster. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, sementara di sisi kiri ada tempat SIM card yang udah triple slot seperti ini. Di bagian bawah cukup ramai, ada jack audio 3,5 mm, lubang mic utama, port USB Type-C, dan speaker utamanya. Ya, jadi speakernya ini masih mono ya guys. Dan untuk material bodinya, backdoornya ini terbuat dari plastik, bukan kaca seperti kakaknya yang Redmi Note 7. Bobotnya sendiri sekitar 190 gram, ini sedikit lebih ringan ya, selisih 6 gram dari Redmi Note 14. Dan untuk finishingnya masih melengkung, bukan mengkotak seperti yang banyak dijumpai sekarang. Tapi saya sih lebih suka yang begini ya, karena lebih compact dan nyaman digenggam guys. Lanjut ke aspek layar, seperti yang udah saya bilang di bagian desain tadi, layar HP ini masih menggunakan panel IPS LCD ya. Jadi kalau soal kualitas ya bisa dibilang agak kurang tajam. Apalagi refresh rate-nya yang cuma mentok di 60Hz aja. Jadi nggak sehalus HP zaman sekarang guys. Kecerahan layarnya juga cuma 450 nits. Jadi kalau dipakai di bawah terik matahari, apalagi buat ojol yang sering outdoor, ya lumayan PR juga buat ngelihatnya. Tapi kalau untuk proteksi, layarnya ini udah dilindungi Gorilla Glass 5, jadi dari segi ketahanan cukup oke lah buat dipakai harian. Dan kalau dipakai anak-anak yang cuma nonton YouTube sih masih aman guys. Sekarang kita bahas bagian kameranya guys. HP ini dibekali dengan kamera utama 48 megapiksel. Dulu angka segini udah tergolong tinggi banget ya, dan sering jadi nilai jual untuk HP 2 jutaan. Tapi kalau sekarang standarnya udah tembus 120 megapiksel guys. Untuk fitur atau mode yang tersedia masih ada beberapa seperti slow motion, mode malam, panorama, dan mode pro. Nah, di mode pro ini kita cuma bisa atur manual saat memotret saja. Sedangkan untuk perekaman videonya nggak ada opsi pengaturan manual ya. Soal hasil foto dan videonya menurut saya sih kualitasnya agak burik ya guys. Warnanya juga cenderung kusam dan detailnya lumayan banyak noise-nya. Lalu untuk perekaman video, resolusi yang didukung bisa sampai 1080 60 fps hingga 4K 30 fps guys. Dan kalau di mode slow motion bisa sampai 240 fps. Lanjut kita masuk ke bagian sistem operasi. HP ini masih menggunakan MIUI sebagai OS bawaannya. Awalnya rilis dengan MIUI 10, lalu dapat update ke MIUI 11, dan mentoknya di MIUI 12. Jadi belum ke bagian HyperOS ya, yang sekarang jadi OS terbaru di HP Xiaomi. MIUI 11 ini berbasis Android 9 atau Pie, dengan patch keamanan terakhir tahun 2020. Jadi secara keamanan memang udah jadul, jadi kurang aman untuk data sensitif atau aplikasi tertentu. Tapi kenapa saya masih di MIUI 11?
Karena dari pengalaman pribadi, versi ini yang paling stabil dan ringan dibanding MIUI 12 yang terasa agak berat di HP ini guys. Walaupun di MIUI 12 mungkin ada beberapa tambahan fitur seperti pusat kontrol yang baru, animasi yang lebih modern, dan beberapa opsi kustomisasi. Tapi percuma juga kan kalau fiturnya banyak, tapi performanya malah jadi lemot dan sering nge-lag. Dibanding MIUI 11 yang pengalaman pemakaian sehari-hari lebih smooth, respon layar cepat, dan multitasking masih cukup aman. Bahkan setelah saya install beberapa aplikasi dengan ukuran zaman sekarang seperti Instagram, TikTok, dan Mobile Legends ya. Setelah bahas sistem operasinya, sekarang kita lanjut ke performanya guys. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 665 octa-core dengan RAM 3GB dan internal memori 32GB. Yang sayangnya masih pakai eMMC ya, bukan UFS yang lebih cepat. Untuk pengalaman penggunaan sehari-hari ya masih masuk kategori bisa dipakai lah. Artinya, untuk aplikasi-aplikasi standar yang sering dipakai harian seperti chatting, sosial media, atau YouTube, saat ini masih bisa jalan dengan baik. Dan multitasking ringan pun masih sanggup guys. Nah, tapi kalau udah dipakai untuk aplikasi berat macam Shopee atau ngedit di CapCut, HP ini mulai agak nge-lag parah. Kalau nggak sabaran rasanya pengen banteng nih HP guys. Sedangkan untuk game, kita bisa main Mobile Legends dengan setting bawaan frame rate tinggi dan grafis rendah. Ini masih playable atau bisa dibilang masih nyaman dimainkan. Kemudian untuk baterainya, dengan kapasitas 4000 mAh, HP ini masih tergolong awet untuk penggunaan seharian. Meskipun kapasitas segitu memang lebih rendah ya, dibanding dengan rata-rata HP saat ini yang sudah 5000 mAh atau bahkan lebih. Jadi kalau saya cabut cas pagi-pagi lalu dipakai aktif seharian, biasanya baru ngecas lagi sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Sementara untuk pengisian dayanya mendukung maksimal 18 watt. Dan dari kondisi mati sampai penuh 100% memakan waktu sekitar 2 jaman guys. Untuk fiturnya, MIUI 11 di Redmi Note 8 ini udah mendukung split screen, aplikasi ganda, kunci aplikasi hingga ruang kedua. Selain itu masih tersedia juga fitur face unlock dan sensor sidik jari pastinya guys. Dengan semua fitur tadi dan yang udah kita bahas sebelumnya, HP ini bisa kalian dapatkan di harga bekas mulai 400 ribuan untuk kondisi batangan, minus sedikit, dan varian terendah. Kalau kondisinya full set, mulus, dan RAM tertinggi, harganya masih di kisaran 800.000 sampai 1 jutaan guys. Dengan harga setinggi itu, menurut saya HP ini kurang worth it ya. Masih mending ambil Redmi Note 10 atau Poco 3 NFC yang performanya masih lebih stabil di semua aspek. Tapi kalau masih di bawah 600 ribuan, bolehlah dipertimbangkan. Oke, jadi sampai sini dulu video untuk Redmi Note 8. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian masih pakai atau punya pengalaman dengan Redmi Note 8 ini guys. Kalau nggak suka silahkan dislike, tapi jangan lupa share, like, dan subscribe kalau ada request nostalgia dengan HP Xiaomi lain. Tulis juga di komentar biar kalian nggak ketinggalan video Xiaomi selanjutnya. Terima kasih.